Assalamualaikum, saya Dr. Antia akan melakukan pertolongan pertama pada persalinan. Untuk melakukan pertolongan pertama pada persalinan, kita harus mengenali dulu tanda-tanda kala dua dari ibu hamilnya, yaitu ibu ada rasa ingin meneran atau mengejar. Kemudian yang kedua, vulva dan sphincter anal itu terbuka. Kemudian perineumnya menonjol dan dari ibu merasakan adanya tekanan di bagian vagina dan juga rektumnya. Kalau sudah ada tanda-tanda tersebut, maka kita bisa melakukan persiapan pertolongan persalinan, yaitu persiapan pasien, persiapan penolong, dan juga persiapan resusitasi. Oh, baik, jadi tanda-tanda yang sudah saya sebutkan tadi ada ya Bu, maka dari itu kita akan melakukan persiapan. Untuk Ibu, saya harapkan Ibu tiduran terlentang di sini, di kasur pemeriksaan, dalam posisi terlentang, kemudian kakinya diangkat atau mengangkat ya Bu. Nah, setelah itu Ibu relax aja, nanti celananya sudah dibuka dan kita berikan selimut. Setelah itu kita persiapan peralatan. Nah, di sini saya menyiapkan 3 buah kain bersih, 2 untuk di atas perut ibu nantinya dan 1 untuk perlak di bawah bokong ibu. Kemudian kita siapkan kartu set yang terdiri dari spet 3 cc, kemudian ada setengah koher, ada pinset chirurgis, pinset anatomis, gunting tali pusat, gunting episiotomi, 2 buah klem, needle holder, suction, ada jarum dan benangnya, lidocaine dan juga oksitosin. Kemudian kita siapkan baskom untuk tampung perdarahan dan juga plasenta. Kemudian kita siapkan juga baskom yang berisi lautan klorin 0,5%. Kita siapkan APD berupa calonek, ada Google Boots, kemudian handscoon steril, dan kita siapkan tempat resusitasi bayi yang rata, keras dan hangat. Kemudian diberikan lampu 60 watt dengan jarak 60 cm dan tempat tidur bayi. Siapkan kain untuk ganjal bahu bayi dan juga menyiapkan saksilnya. Nah, setelah itu kita siapkan 1 buah lampu sorot obstetrik. Kemudian kita gunakan APD. Kita pakai goggles, apron, masker, gulungkan lengan baju, dan lakukan cuci tangan WHO. Kita gunakan handscoon. Kemudian kita ambil oksitosin, kita patahkan. Kemudian kita ambil spet 3 cc. Kita ambil cairan oksitosinnya 10 IU. Kemudian kita pakai tempat steril, oksitosin kita buang. Kita gunakan lagi handscoon di tangan yang satunya. Kemudian di sini kita akan melakukan pemeriksaan dalam. Yang pertama kita lakukan dulu toilet vulva dan menggunakan kasa dicelup ke dalam cairan DTT. Dari mulai labia mayora sinistra kita buang, kita ambil lagi yang baru, labia mayora dextra buang. Kemudian kita ambil untuk labia minora dextra sinistra buang, ambil yang baru, labia minora dextra. Dan terakhir kita bersihkan dari vestibulum atau klitoris sampai ke perineum. Sudah, kemudian kita lakukan pemeriksaan dalam. Pertama kita masuk 1 jari ke introitus vagina, kita masukkan jari yang satunya. Kemudian kita mengecek pembukaan, apakah pembukaannya sudah lengkap atau belum. Kemudian bagaimana dengan porsionya, lunak atau kenyal. Kemudian arahnya atau posisinya di mana. Kemudian apakah ketubannya masih intak atau tidak. Kemudian apakah bagian terendah dari janinnya. Kemudian penunjuknya itu apa. Kemudian berapa persen dilatasi serviksnya. Nah, dari hasil pemeriksaan dalam, apabila ketubannya masih intak dan ibu sudah dalam posisi akan melahirkan, kita bisa membantunya dengan menggunakan prosedur amniotomi dengan menggunakan setengah koher ini. Jadi bagian kuncinya kita selipkan di antara kedua jari yang kita lakukan saat PT. Kemudian kita pegang, tangan kiri kita pegang di bagian fulus uteri, pastikan tidak ada kontraksi ketika kita akan melakukan prosedur amniotomi, atau jangan melakukan amniotomi ketika di puncak kontraksi. Saat tidak ada kontraksi, kita bisa putar setengah koher ini perlahan. Gitu. Setelah prosedurnya selesai, kita bisa membuang sarung tangan kita atau handscoon kita ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit dalam posisi terbalik. Kita ulangi cuci tangan WHO. Buka tangan. Mulailah cuci tangan WHO dari telapak tangan, punggung tangan, setelah jari tangan saling mengunci, ibu jari dan juga kuku jari. Lalu kita periksa bagian DDJ janin. Ibu, saya akan memeriksa jantung janinnya ya Bu. Ini singkat dan dulu. Dengan menggunakan mode oral lainnya ini, kita dapat melakukan DDJ janin di arah punggung yang sudah dilapot di awal tadi. Kita letakkan, kita hitung dalam waktu 5 detik, dan setelah 5 detik kita lepaskan selama 5 detik.
Dengarkan DJJ dalam waktu 5 detik, kemudian ulangi sebanyak 3 kali, berikan jeda 5 detik dan kalikan 4 setelah dijumlah seluruhnya. Ibu, jadi dari hasil pemeriksaan denyut jantung janinnya masih baik. Ibu sudah buka lengkap dan tutup bayi tadi sudah saya pecahkan. Jadi sebentar lagi kita akan masuk proses persalinan. Nah, sekarang ibu bisa memanggil salah satu keluarganya atau saya bantu panggilkan, mungkin suaminya ya, untuk menemani ibu nanti mengejan di sini atau melahirkan bayi. Ibu, saya mau masih tahu kalau misalkan nanti ibu mengejan, jangan mengejan ketika tidak ada kontraksi di bagian perutnya. Sekarang udah mulas-mulas banget kan? Kemudian ketika ibu mengejan, jangan berteriak, cukup dengan lekatkan gigi kelingkingnya aja, ya. Kemudian ibu nanti ketika ingin mengejan, usahakan tarik nafas yang cepat dan dangkal, kemudian punggung atasnya agak diangkat, kemudian arah matanya ke arah penolong aja. Mungkin nanti bapak atau suami ini bisa membantu ketika ibu akan mengangkat punggung atasnya, ya. Kemudian untuk kakinya, ini kan tadi sudah mengangkat. Nah, ketika ibu akan mengejan, ibu agak naikkan dan tarik kakinya ke atas, ya. Oke, sudah paham ya? Oke, kalau gitu mulai bersiap ya. Di sini saya akan memasangkan dulu kain bersih di bagian pantat ibu. Sepertiga bagian. Kemudian kita letakkan juga 2 kain bersih di atas perut ibu. Kemudian saya akan menggunakan hair spoon. Nanti kalau misalkan sudah terasa ada kontraksi atau mulas kencang di perut bawah, ibu boleh mengejar sesuai dengan instruksi yang sudah saya berikan tadi. Kemudian kita tunggu sampai bayi lahir. Nah, ketika sudah 5-6 cm kepala bayi membuka vulva, kita tahan bagian perineum. Nah, kemudian tangan yang lain kita lakukan untuk penahanan di bagian kepala bayi untuk tetap dalam posisi defleksi. Nah, kemudian kita tunggu sampai terlahirnya kepala. Nah, kemudian kita cek apakah ada lilitan tali pusat di bagian lehernya. Jika ada, kita bisa lepaskan melewati atas kepala bayi. Setelah itu kita tunggu bayi dalam keadaan putaran pasti luar. Kemudian kita pegang secara biparietal. Kemudian kita bisa melahirkan bahu atas. Iya bu, terus bu. Kita lahirkan bahu atas dengan mengarahkan ke arah bawah. Kemudian kita bisa lahirkan bahu bawah dengan menarik bayi ini ke arah atas. Kita lakukan sangga susur. Kemudian terlahirlah bokong, tungkai, dan kemudian segera kita bersihkan dari bagian muka, kemudian badan, kaki, kita ganti. Sembari mengeringkan bayi, jangan lupa untuk menilai Apgar Score. Apakah bayi sudah cukup bulan? Apakah ketubannya jernih atau tercampur dengan mekonium? Apakah bayi menangis kuat? Apakah bayi sulit bernafas? Dan apakah bayi dapat bergerak dengan aktif? Kemudian kita bisa lakukan penekanan pada bagian utara dan memastikan bahwa janin ini tunggal atau satu atau tidak ada janin ganda. Selanjutnya kita akan masukkan oksitosin ke bagian paha atas ibu di sepertiga lateral supaya kontraksi tetap baik secara IM. Ibu, saya akan masukkan oksitosin ya bu supaya kontraksinya baik. Nah, kita mulai di sepertiga lateral atas secara IM. Kita aspirasi. Tidak ada darah. Masukkan. Oke, sudah selesai. Kemudian kita akan melakukan pengkleman di bagian tali pusat bayi 2 cm atau sampai 3 cm dari pusat bayi. Kemudian kita urut ke arah bawah atau ke arah distal sampai kurang lebih 2-3 cm atau 5 cm juga dari arah dari klem pertama. Kemudian kita lakukan pengkleman. Kemudian kita gunting dengan menggunakan gunting tali pusat. Sudah terpotong, kemudian seharusnya kita mengganti klem ini dengan menggunakan penjepit tali pusat. Anggaplah kita sudah melakukan penjepitan tali pusat. Dijepit di bagian sini. Nah, sudah terjepit. Ini penjepitnya.
Klemnya kita letakkan, kemudian bayinya kita lakukan inisiasi menyusui dini atau biarkan kulit bayi ke kulit ibu. Nah, seperti ini. Nah, kita berikan kehangatan pada ibu dan bayi. Selanjutnya kita akan melakukan kelahiran plasenta. Nah, untuk plasenta ini kita tunggu sampai terjadi kontraksi pada ibu. Ketika ibu kontraksi, tangan sebelah kiri kita berada di simfisis pubis untuk menekan ke arah dorsokranial, dan kemudian kita lakukan peregangan perlahan atau dengan lembut di bagian plasenta. Nah, itu. Jadi kita bisa posisikan seperti ini. Baru kita mulai. Oke, terjadi kontraksi, kita tekan ke arah dorsokranial, kita lakukan peregangan perlahan. Oke, kemudian ketika kontraksi selesai, kita juga bisa menghentikan peregangan. Kita pindahkan klemnya 5-10 cm dari introitus vagina. Kita tunggu lagi. Ya, kita tunggu lagi. Kemudian kita akan melahirkannya sama seperti kelahiran bayi. Oke, terjadi kontraksi, kita tekan ke arah dorsokranial. Arahkan ke bawah secara perlahan, lahirlah plasenta perlahan. Kemudian kita arahkan ke atas mengikuti jalan lahir. Kemudian, kemudian setelah lahir lengkap, kita bantu dengan kita pilin. Kita pilin plasenta. Kita pilin supaya selaputnya ini tidak putus atau tidak ada sisa plasenta di dalam. Oke, plasenta sudah terlahir, kita cek kembali apakah kotiledonnya lengkap, apakah ada laserasi, kemudian apakah satu ketubannya utuh. Nah, satu ketubannya sudah utuh. Kemudian kita letakkan di baskom tampung perdarahan plasenta. Kemudian kita lakukan masase fundus uteri setelah kelahiran plasenta ini selama 15 detik. Lakukan dengan lembut dan memutar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian lakukanlah evaluasi perdarahan dan laserasi. Jika ada robekan, maka jahitlah. Perhatikan juga KU TTV ibu dan bayi setiap 15 menit dalam 1 jam pertama dan setiap 30 menit dalam 1 jam berikutnya. Kemudian 1 jam pasca salin kita bisa memberikan antibiotik mata kepada bayi, dan setelah itu kita juga bisa memberikan suntik vitamin K1 1 mg di paha atas anterolateral pada bayi. Nah, sambil kita evaluasi ASI-nya gitu, IMD atau inisiasi menyusui dini. Jadi selama itu kita biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit dengan ibu. Kemudian kita observasi apakah uterusnya dapat berkontraksi dengan baik. Kita juga bisa menyarankan keluarganya atau pasien untuk bisa melakukan masase fundus uterinya secara mandiri. Nah, setelah itu, 1 jam setelah pemberian vitamin K1 1 mg, kita dapat menyuntikkan vaksin hepatitis B di paha yang satunya dari si bayi di anterolateral. Dan kita bisa bersihkan ibu gitu dari pasca salinnya, kemudian kita bersihkan semua peralatan, dicuci di dalam larutan telur 0,5% gitu. Termasuk kita juga yang bersihkan APD kita. Nah, setelah selesai melakukan pemantauan, maka kita akan masuk ke proses pembersihan dan keamanan. Jadi kita bersihkan suasana tempat ibu bersalin, mulai dari ibunya, kemudian tempatnya, kemudian air-air yang ada di lantai, gitu. Kemudian kita dekontaminasi alat, di larutan telur 0,5%. Kemudian jangan lupa berikan ibunya makanan, gitu. Kemudian minuman supaya ibunya tidak lelah. Nah, setelah itu ya sudah, kita bisa melepas semua APD kita, melakukan cuci tangan WHO, dan kita bisa kembali untuk mengedukasi pasien dan membantunya untuk memberikan ASI sekaligus memantau perkembangan. Mari kita mulai dengan memasukkan handskun ke dalam larutan klorin 0,5%, membuka apron, menyingsingkan lengan baju dan kembali untuk melakukan cuci tangan WHO. Oke, sekian dops dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.